Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 10-5 akan mempresentasikan tugas informatika, yaitu memberikan pemaparan yang berjudul Praktikal Lintas Bidang Informatika. Saya Yola Wulandari sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya Suci Wulandari, saya Siti Aisyah, saya Sabila, dan di sebelah kiri saya Randy Chandra Saputra. Saya Muhammad Rizky. Saya Nopal Refadia. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan apa itu praktikal lintas bidang informatika dan bagaimana konsep integrasi dalam berbagai bidang ini dapat diterapkan dalam sebuah proyek. Di sini, definisi dari praktikal lintas bidang informatika akan dijelaskan oleh Suci Wulandari. Mari kita simak bersama-sama. Berdasarkan materi yang telah kami pelajari, praktikal lintas bidang informatika adalah pendekatan di mana kita menggabungkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai area spesifik dalam dunia informatika untuk menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan sebuah solusi. Materi ini menyebutkan beberapa bidang penting dalam informatika, seperti pemrograman, basis data, jaringan komputer, multimedia, hingga keamanan komputer. Integrasi dari bidang-bidang ini memungkinkan kita untuk membangun solusi teknologi yang lebih komprehensif dan efektif. Terima kasih Suci Wulandari. Setelah mengetahui definisi dari praktikal lintas bidang informatika, selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari Siti Aisyah mengenai pentingnya pendekatan ini. Bayangkan, jika kita hanya menguasai satu bidang saja, tentu akan ada batasan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Pendekatan lintas bidang, kita bisa manfaatkan keunggulan dari masing-masing area. Langkah awal dalam praktika lintas bidang adalah memilih dan merencanakan proyek yang tepat. Pentingnya diskusi dan pengamatan untuk mengidentifikasikan masalah atau peluang yang bisa diselesaikan melalui proyek informatika. Terima kasih Siti Aisyah. Sekarang, mari kita simak bagaimana perencanaan proyek yang menjadi langkah awal dalam praktikal lintas bidang yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Setelah ide proyek didapatkan, tahap selanjutnya adalah perencanaan yang matang. Di sini, kita perlu menentukan tujuan yang jelas. Untuk proyek kita, misalnya, apakah kita ingin membuat aplikasi, sistem informasi, dan solusi berbasis jaringan? Selain tujuan, kita juga harus mengidentifikasi sumber daya yang kita butuhkan, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, maupun pengetahuan dan keterampilan dari anggota tim. Pembagian tugas yang jelas juga krusial agar setiap anggota memiliki tanggung jawab. Penjelasan yang menarik dari Rizky mengenai perencanaan proyek. Untuk lebih memahami tujuan dan sumber daya saling berkaitan, mari kita dengarkan penjelasan dari Yola Wulandari. Untuk lebih memahami bagaimana integrasi dalam bidang informatika ini bekerja, mari kita ambil sebuah contoh sederhana. Bayangkan kita ingin membuat sebuah website sederhana untuk melakukan pendaftaran anggota sebuah klub. Sekarang, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, Suci akan memberikan kita sebuah contoh sederhana. Dalam proyek ini, kita akan melibatkan beberapa bidang. Pertama, pemrograman web digunakan untuk membangun tampilan website dan interaksi dengan pengguna. Kedua, basis data diperlukan untuk menyimpan informasi pendaftaran anggota secara terstruktur dan mudah diakses. Terima kasih atas contohnya Suci. Lalu, bagaimana bidang-bidang ini berkolaborasi dalam proyek tersebut? Mari kita dengarkan penjelasan dari Sabila. Selain itu, aspek desain antarmuka pengguna UI juga penting agar website lebih menarik dan mudah digunakan oleh calon-calon anggota. Ini menunjukkan bagaimana tiga bidang yang berbeda saling berkolaborasi dalam satu proyek. Konsep dalam informatika saling terkait dan dapat diaplikasikan secara kebersamaan untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Penjelasan yang menarik dari Sabila menunjukkan ketertarikan antar bidang. Selanjutnya, Naufal akan memberikan kita contoh yang lebih kompleks. Lihat contoh yang lebih kompleks, berbagai ide proyek melibatkan lebih banyak integrasi, contohnya seperti sistem e-learning yang menggabungkan basis data, pemrograman web, dan multimedia untuk menyebarkan materi.
Pendekatan lintas bidang ini memberikan banyak manfaat dengan menggabungkan berbagai keahlian kita dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan komprehensif. Sekarang, kita akan mendengarkan Randy yang akan menjelaskan manfaat dari pendekatan lintas bidang ini. Selain itu, integrasi ini juga kemungkinan kita untuk melihat masalah dari berbagai perspektif, sehingga menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisiensi. Dalam dunia kerja nyata, kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang informatika adalah hal yang sangat penting. Praktik lintas bidang melatih kita untuk berpikir secara holistik dan bekerja sama dalam tim yang beragam. Selanjutnya, Yosika Wulandari akan menambahkan perspektif lain mengenai pentingnya kolaborasi dalam praktikal lintas bidang informatika. Kolaborasi tim yang saling penting dan membantu yang menghasilkan beberapa solusi menghasilkan kami lintas Demikian pemahaman kami mengenai materi praktikal lintas bidang informatika. Sebagai penutup, Yola akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, praktikal lintas bidang informatika adalah pendekatan yang sangat relevan di dalam dunia teknologi saat ini. Kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang ini memungkinkan kita untuk menciptakan solusi yang lebih efektif, inovatif, dan komprehensif. Demikian presentasi dari kami. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktikal lintas bidang informatika. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam memahami materi tersebut, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.